Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afada Imadadin dari kelas J, NIM 216785, Prodi S1 Pariwisata Angkatan 2021, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan mereview tentang chapter 4 materi mata kuliah Human Resource Management dengan dosen pengampu Bapak Amin Kiswantoro. Nah, di chapter 4 ini akan membahas tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Nah, untuk yang pertama yaitu manajemen bakat, definisinya apa? Yaitu proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Manajemen bakat sendiri dalam bahasa Inggris yaitu talent management. Suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait 3 proses. Yang pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan atau istilahnya disebut onboarding. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Dan yang ketiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan manajemen bakat sebagai salah satu strategi pengelolaan sumber daya manusia berusaha seoptimal mungkin mengkaitkan proses pencarian, pemikatan, pemilihan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, promosi, dan pemindahan pegawai agar terkait dengan bisnis utama perusahaan. Paradigma yang terkandung di balik manajemen bakat adalah perusahaan yang bersaing di level individual. Bila berhasil mendapatkan individu-individu yang secara rata-rata lebih baik dari pemain lainnya, maka akan mendapatkan individu yang perusahaan akan lebih baik dari pemain lainnya. Manajemen bakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kepemimpinan. Perusahaan yang memberi fokus kepada manajemen bakat biasanya mempunyai perencanaan sukses atau succession planning yang lebih baik melalui proses kaderisasi, regenerasi, dan suksesi. Untuk yang kedua itu ada analisis pekerjaan. Definisinya itu proses untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Nah, apakah itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Pada setiap perusahaan, adanya divisi manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam analisis pekerjaan. Program job analisis atau analisis pekerjaan di lingkungan perusahaan yang mempunyai andil yang sangat besar dan berpengaruh untuk mencapai hasil yang optimal. Analisis pekerjaan merupakan tanggung jawab manajer, khususnya untuk menciptakan SDM yang handal dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Analisis pekerjaan memungkinkan setiap individu di dalam perusahaan bisa merasakan kenyamanan dalam bekerja, bermartabat, dan merasakan nilai keadilan. Analisis pekerjaan akan sangat membantu manajer sumber daya manusia dalam menentukan paket gaji, tunjangan, dan insentif lainnya untuk posisi jabatan tertentu. Banyak informasi yang bisa dikumpulkan dengan melakukan analisis pekerjaan. Tujuan utama adalah untuk menyelesaikan seluruh proses dan untuk menetapkan kesesuaian yang sempurna antara pekerjaan dan karyawan. Dalam praktiknya, ada 2 jenis analisis pekerjaan, yaitu model konvensional dan model modern. Contohnya, analisis pekerjaan dengan model konvensional antara lain tanggung jawab setiap divisi perusahaan, kendala pembinaan, dan pelaksana kewajiban umum setiap personal pada divisinya, dan kualifikasi minimum yang harus diterima untuk mendapatkan jabatan tertentu. Sementara itu,
Contoh analisis pekerjaan dengan model modern lebih berorientasi terhadap hasil. Analisis pekerjaan model ini tidak membantu dalam perencanaan yang berorientasi anggaran, tetapi dapat meningkatkan produktivitas kerja setiap karyawan, misalnya pemanfaatan komputer, teknologi, pemakaian aplikasi, dan lain sebagainya. Agar kinerja karyawan meningkat, yaitu ada istilahnya kompensasi atau bonus, yang dimana setiap karyawan akan mendapatkan bonus tersebut jika mencapai minimal tertentu dalam sebuah pekerjaan atau pencapaian tertentu. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi pekerjaan. Untuk definisinya yaitu daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyelesaian dari suatu pekerjaan. Salah satu hasil analisis pekerjaan. Menurut definisi Bureau of Law and Business Inc. dalam terbitannya berjudul How to Read Job Description the ACY tahun 1982 adalah catatan tertulis tentang tugas-tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang disyaratkan untuk suatu jabatan atas dasar informasi yang diperoleh dari suatu analisis jabatan. Uraian jabatan juga menjabarkan tentang kemampuan, kriteria, atau spesifikasi yang diperlukan pada posisi jabatan. Juga mencantumkan penanggung jawab atau penyelia maupun bawahan pada posisi jabatan tersebut. Fungsi utama uraian jabatan adalah untuk mengidentifikasi jabatan, memberikan batasan-batasan yang jelas, serta menguraikan cakupan dan isi jabatan tersebut. Manfaat dari uraian jabatan atau deskripsi pekerjaan yaitu yang pertama, memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas pelaksana tugas-tugas dalam organisasi. Yang kedua, membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, memberikan informasi tentang pengetahuan, pelatihan, pendidikan, dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan tiap pekerjaan secara lengkap dan objektif. Yang keempat, membantu manajemen menganalisis serta menyempurnakan struktur organisasi perusahaan. Dan manfaat yang terakhir, yang kelima, yaitu dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi jabatan dan penyusunan struktur gaji. 5 unsur dasar yang perlu ada dalam tiap uraian jabatan yaitu identitas jabatan, ringkasan jabatan, uraian tugas dan tanggung jawab terhadap atasan, dan spesifikasi jabatan. Untuk yang selanjutnya yaitu spesifikasi pekerjaan atau daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan serta produk lainnya. Dari analisis pekerjaan merupakan pernyataan tertulis tentang syarat-syarat atau kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, fisik, emosi, keterampilan teknis, dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Uraian jabatan dan spesifikasi pekerjaan merupakan bagian yang terintegrasi dalam analisis pekerjaan. Keduanya mendefinisikan pekerjaan yang sepenuhnya dan membimbing pemberi kerja maupun karyawan tentang cara melakukan seluruh proses seleksi karyawan, rekrutmen, hingga penempatan karyawan pada posisi jabatan tertentu. Sumber daya manusia atau yang biasa dirujuk dengan pegawai merupakan aset utama dalam setiap organisasi atau perusahaan, karena pegawai sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Manfaat spesifikasi pekerjaan yaitu untuk upaya mengatasi terjadinya pengalihan tanggung jawab, tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan, kurangnya pemahaman pada karyawan terhadap tugasnya dengan baik, dan timbulnya keengganan bawahan dalam mematuhi perintah atasan. Diperlukan adanya penyusunan terhadap uraian pekerjaan atau job description
maupun spesifikasi pekerjaan atau job specification. Perancangan uraian pekerjaan maupun spesifikasi pekerjaan merupakan subproses perencanaan bagian dasar dan juga menjadi sangat penting pada proses pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu aktivitas kerja, kedua perilaku manusia, ketiga mesin, alat-alat perlengkapan dan bantuan kerja, empat standar kerja, kelima konteks pekerjaan, dan yang terakhir keenam penyaratan manusia atau persyaratan manusia. Yang selanjutnya ada kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama perekrutan dan seleksi, yang kedua pemenuhan IIO atau IIO itu biasa singkatan dari Equal Employment Opportunity atau tentang keseimbangan, yang dimana semua orang harus diperlakukan adil serta setara dalam sebuah bidang di dunia kerja. Yang ketiga penilaian kerja, yang keempat kompensasi, yang kelima pelatihan. Nah, apakah ada kegunaan dari informasi analisa pekerjaan? Sangat penting dan sangat bermanfaat. Yang pertama, manfaat dari analisis pekerjaan bagi perusahaan: penempatan karyawan sesuai dengan keterampilannya, menentukan basis regional bagi struktur kompensasi, membantu revisi struktur organisasi, memperbaiki alur kerja organisasi atau perusahaan, standar prestasi kerja yang realistis. Untuk selanjutnya yaitu terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Yang ketiga, memilih posisi representatif. Dan yang selanjutnya yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor atau pengawas. Dan yang terakhir keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan: yang pertama ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Apakah yang dimaksud wawancara tersebut? Wawancara terstruktur yaitu kita sudah menyiapkan apa saja pertanyaannya, dengan siapa, untuk siapa, dan lain sebagainya. Dan yang tidak terstruktur yaitu kita observasi atau wawancara, tapi kita belum menyiapkan seperti contoh pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada narasumber. Untuk mengumpulkan informasi yang kedua yaitu melalui kuesioner. Kuesioner bisa berupa yang secara di dunia digital sekarang sudah bisa memakai Google Form. Kita langsung men-scan aja barcode-nya, langsung si pengisi dapat mengisi formulir tersebut. Dan kedua bisa melalui angket, yaitu kita memfotokopi atau memperbanyak angket tersebut lalu kita bagikan kepada yang akan mengisi atau yang kita tuju. Yang selanjutnya ada catatan harian atau log peserta. Untuk selanjutnya ada teknis analisis pekerjaan kuantitatif yang berisikan kuesioner analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Untuk teknik-teknik
kuantitatif atau quantitative techniques, questionnaire analysis position atau posisi analysis question yang biasa disebut PAQ. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasikan berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab dari berbagai macam pekerjaan. Kelebihan PAQ menyediakan skor kuantitatif atau profil dari berbagai macam pekerjaan. Dalam arti bagaimana pekerjaan tersebut dinilai dalam 5 kegiatan. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pengambilan keputusan atau komunikasi maupun sosial. Yang kedua, melakukan kegiatan yang membutuhkan keterampilan-keterampilan. Yang ketiga, melakukan kegiatan fisik. Yang keempat, mengoperasikan kendaraan atau peralatan. Yang terakhir yaitu kelima, yaitu memproses informasi. Untuk selanjutnya, menulis deskripsi pekerjaan. Setidaknya mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama, identifikasi pekerjaan secara umum. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Yang keempat, otoritas pemegang jabatan. Yang kelima, standar kerja. Yang keenam, kondisi kerja. Yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan. Dalam menulis spesifik pekerjaan, spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih, menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Spesifikasi berdasarkan penilaian. Spesifikasi berdasarkan analisis statistik. Matriks persyaratan pekerjaan. Manajemen bakat, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Ada lambang segitiga yang ujungnya di atas, yaitu secara umum itu disebut dari khusus ke umum. Yang pertama itu ada peran, yang kedua pengetahuan dan skill, yang ketiga kompetensi dasar yang bersifat personal kompetensi, interpersonal kompetensi, SDM, sumber daya manusia, bisnis atau manajemen. Nah, yang terakhir model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Berikut review yang saya sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan kita semua termasuk saya dalam proses analisis pekerjaan maupun manajemen bakat yang akan kita terapkan di dunia kerja dan untuk jenjang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.